Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pembelajaran untuk kelas 8 kurikulum merdeka. Dan kali ini kita masih ada di bab 3, yaitu tentang usaha, energi, dan pesawat sederhana. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas usaha dan energi, kali ini kita akan lanjut materi membahas tentang pesawat sederhana. Baiklah, langsung saja kita mulai. Baik, coba perhatikan gambar. Pernah tidak kalian berpikir, mengapa sih orang-orang itu sering menggunakan gerobak untuk memindahkan suatu benda, apalagi kalau bendanya itu besar atau berat? Kemudian pernah tidak kalian mengamati, kenapa tangga yang ada di rumah-rumah itu dibuat miring sekitar 45 derajat? Atau pernah tidak kalian mengamati, kenapa sih orang-orang yang ada di desa itu menimba air dari dalam sumur menggunakan bantuan tali dan katrol? Nah, kalian akan menemukan jawabannya setelah mempelajari materi ini. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, tentu manusia sering memerlukan bantuan alat yang bisa mempermudah mereka dalam bekerja dan beraktivitas. Alat itu dinamakan pesawat sederhana. Jadi, pesawat sederhana itu merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya apa? Contohnya yang tadi, gerobak dorong. Gerobak dorong itu bisa membantu manusia untuk memindahkan suatu benda dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian ada juga katrol. Katrol juga bisa membantu manusia untuk menimba air dari dalam sumur misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang pertanyaannya, bagaimana sih pesawat sederhana itu bisa membantu mempermudah pekerjaan manusia? Yang pertama, pesawat sederhana bisa meningkatkan besar gaya angkat atau gaya dorong pada suatu objek. Contohnya pada tuas atau pengungkit. Yang kedua, pesawat sederhana bisa meningkatkan jarak untuk gaya dapat bekerja. Contohnya pada bidang miring. Misalkan ini ya, perhatikan gambar, ada seseorang yang ingin menaikkan sebuah benda ke atas truk misalnya. Orang ini menggunakan papan sebagai bidang miringnya. Coba perhatikan, dengan bidang miring ini, jarak antara barang ini dengan bagian atas mobil akan semakin panjang, akan semakin besar. Namun, usaha yang digunakan untuk mengangkat barang ke dalam mobil menjadi lebih kecil. Yang ketiga, pesawat sederhana bisa mengubah arah gaya yang bekerja. Contohnya pada kapak kayu dan katrol. Coba perhatikan gambar ya. Ketika seseorang ingin memotong sebuah kayu, maka dia akan mengayunkan kapaknya ke bawah, ke arah kayu. Nah, sedangkan balok kayu yang terpotong itu akan menghasilkan potongan kayu yang akan membelah ke kanan dan ke kiri. Gambar yang di sebelahnya itu katrol ya. Misalkan saat kita sedang menimba air dari dalam sumur. Gaya yang kita berikan pada ember air adalah menggerek tali ke arah bawah. Sedangkan ember air yang berada dalam sumur akan naik ke atas. Baik, berikutnya masuk ke macam-macam pesawat sederhana. Yang pertama adalah katrol. Katrol ini berupa roda yang di sekelilingnya diberi tali. Katrol ini bisa mempermudah pekerjaan manusia untuk menarik beban. Nah, secara umum, katrol itu ada 3 jenis. Ada katrol tetap, ada katrol bebas, dan ada juga katrol majemuk. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ini ada katrol tetap. Coba perhatikan gambar. Pada katrol tetap, poros dari katrol ini sudah terpasang pada suatu tempat, sehingga posisi katrol akan tetap ketika digunakan. Pada katrol tetap ini, gaya kuasanya bernilai sama dengan berat bebannya, sehingga keuntungan mekaniknya akan bernilai 1. Contoh dari katrol tetap, tiang bendera, sumur timba, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada katrol bebas. Gambarnya seperti ini ya, coba kalian perhatikan. Pada katrol bebas, poros katrol ini tidak terpasang pada tempat yang tetap, sehingga posisi katrol bisa berpindah saat digunakan.
Gaya kuasa pada katrol bebas ini bernilai setengah dari berat bebannya. Sehingga keuntungan mekanis pada katrol bebas adalah contohnya pada alat pengangkat peti kemas di pelabuhan, kemudian gondola, dan lain sebagainya. Lanjut, yang ketiga ada katrol majemuk. Katrol majemuk ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Coba perhatikan gambar ini. Di bagian paling atas terdapat katrol yang tetap dan katrol bebasnya ada di bagian bawah. Keduanya dihubungkan dengan tali. Keuntungan mekanis katrol majemuk ini sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, katrol majemuk ini biasa digunakan untuk mengangkut benda atau alat-alat berat perindustrian. Berikutnya adalah roda. Roda merupakan benda yang sangat umum kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan roda ini sangat meringankan pekerjaan manusia. Roda ini bisa memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser suatu benda dengan meminimalkan gaya gesek. Keuntungan mekanik pada roda dinyatakan sebagai Km sama dengan jari-jari roda dibagi jari-jari poros. Contohnya bisa kita temui penerapannya pada alat transportasi darat, gerobak, setir mobil, kapal, gerinda, dan lain sebagainya. Jenis pesawat sederhana berikutnya yaitu bidang miring. Bidang miring ini merupakan alat yang bisa memperkecil usaha saat memindahkan barang-barang berat. Ketika seseorang memindahkan sebuah benda, jarak yang ditempuh akan menjadi lebih besar, tapi gaya yang diperlukan akan menjadi lebih kecil. Semakin landai bidang miringnya, maka gaya yang diberikan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, maka gayanya akan semakin besar. Keuntungan mekanik dari bidang miring, ini cara mencarinya, gaya beban dibagi dengan gaya kuasa atau panjang bidang miring dibagi dengan ketinggian. Baik, pesawat sederhana yang keempat adalah tuas atau pengungkit. Pengungkit itu merupakan pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda keras seperti balok kayu, bambu, atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Pengungkit ini bisa memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Keuntungan mekanis dari tuas atau pengungkit dinyatakan sebagai Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Dengan Km adalah keuntungan mekanik, LK lengan kuasa satuannya meter, LB lengan beban satuannya meter, F gaya satuannya Newton, dan W beban satuannya Newton. Pengungkit ini ada 3 jenis. Ada pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, dan pengungkit jenis 3. Kita akan bahas satu persatu ya. Pengungkit jenis 1 terlebih dahulu. Pada pengungkit jenis 1, posisi titik tumpu ada di tengah-tengah beban dan kuasa. Coba perhatikan gambar ya. Ini titik tumpunya ada di tengah, kemudian beban dan kuasanya ada di samping-samping sini mengapit titik tumpu. Contohnya pada gunting. Nah, ini coba perhatikan gambar gunting, titik tumpunya ada di tengah sini ya, ada di tengah-tengah. Kemudian ada tang, jungkat-jungkit, raca 2 lengan, pencabut paku, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke pengungkit jenis 2. Pada pengungkit jenis 2, posisi beban itu ada di tengah-tengah titik tumpu dan kuasa. Contoh lainnya itu ada pada gerobak dorong, kemudian pemotong kertas, pemecah biji, dan lain sebagainya. Lanjut ke pengungkit jenis 3. Pada pengungkit jenis 3, ini posisi kuasa ada di tengah-tengah beban dan titik tumpu. Contohnya pada staples nih ya, kuasanya di sini di tengah-tengah, kemudian bebannya di pinggir, dan titik tumpunya ada di belakang sana. Contoh lain pada penjepit kue dan juga pinset. Bagaimana, mudah dipahami bukan? Baik, untuk menguji tingkat pemahaman kalian, coba kalian kerjakan beberapa soal berikut. Kalau sudah selesai, kalian bisa diskusikan hasil jawaban kalian dengan guru kalian di sekolah atau dengan teman kalian. Baik, video ini sampai di sini. Terima kasih. Berikutnya kita akan masuk
pada bab 4, yaitu membahas tentang getaran, gelombang, dan cahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.